Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, di konten kali ini kita akan bahas ya tentang tips bagaimana cara yang elegan untuk menghadapi pelakor ya. Cara yang pertama yaitu tetap kontrol emosi teman-teman. Jadi pada saat menghadapi pelakor kita nggak perlu emosi ya teman-teman. Pastilah kita pasti ada perasaan marah atau perasaan kecewa dan sebagainya. Tapi kita harus menenangkan diri dulu sebelum kita menghadapi ini semua gitu ya. Jadi kontrol emosi dulu, terus kemudian kumpulkan bukti-bukti tentang perselingkuhannya. Terus kemudian baru kita mengambil keputusan atau mengambil step apa yang seharusnya kita lakukan untuk kedepannya gitu ya. Tips yang kedua yaitu komunikasikan dengan suami. Apabila terjadi perselingkuhan teman-teman ya, hal yang setelah kita memiliki pemikiran yang tenang, bisa kontrol emosi, kemudian kita perlu untuk komunikasikan dengan suami. Kita bisa menanyakan apa alasannya kenapa dia berselingkuh, terus kita bisa evaluasi apa yang salah dengan hubungannya kita. Terus kita juga bisa evaluasi apa kekurangannya kita gitu ya. Terus kemudian setelah mengkomunikasikan dengan suami, kita bisa mengatakan baik-baik rencana suami itu seperti apa, keinginan suami itu seperti apa, terus kemudian keinginannya kita juga seperti apa. Jadi kita perlu komunikasikan dulu. Jadi pada saat misalkan terjadi perselingkuhan, teman-teman jauh lebih baik untuk fokus menangani ini masalah ini berdua ya, jangan menyalahkan pihak lain. Kalau buat saya sih, apabila terjadi perselingkuhan, yang saya salahkan itu mungkin saya lebih menyalahkan ke suami saya, bukan ke orang lain. Karena apa? Sekuat apapun pihak ketiga, kalau misalnya hubungan kita kuat atau misalnya salah satu dari kita itu tidak tertarik, maka itu tidak akan terjadi gitu. Jadi jauh lebih baik kalau misalnya kita fokus untuk introspeksi diri daripada menyalahkan pihak lainnya. Yang ketiga yaitu temui pelakor dengan tenang teman-teman. Setelah kita tenang teman-teman ya, terus kemudian setelah kita mengkomunikasikan dengan pihak suami, terus kemudian kita bisa menemui pihak pelakor ya. Jadi pihak ketiga itu kita bisa menemui itu dengan tenang, kita bisa berbincang. Mungkin juga keinginannya dari pihak ketiga itu seperti apa, terus kemudian alasan itu seperti apa. Terkadang pihak ketiga itu muncul karena ini tidak tahu bahwa misalnya suaminya kita sudah memiliki pasangan, terus kemudian terkadang mungkin ada alasan-alasan lain di balik itu. Jadi kita pada saat ketemu pihak ketiga, kita jangan menunjukkan kelemahan teman-teman ya. Kita harus bisa mengontrol emosinya kita harus menunjukkan bahwa kita berkelas gitu ya. Kita nggak murahan harus jambak-menjambak dan sebagainya, itu nggak perlu teman-teman. Tips yang keempat yaitu jangan merasa takut. Jangan merasa takut teman-teman ya, pada saat menghadapi pelakor atau menghadapi suaminya kita, karena kita berada di jalan yang benar ya. Kita bukan berada di jalan yang salah. Meskipun mungkin perselingkuhan itu juga ada salah satu kekurangannya kita, tapi itu tidak membuat kita harus merasa takut atau harus merasa rendah terhadap pelakor atau perbuatan orang gitu ya. Jadi yang salah, yang bermasalah adalah mereka, bukan kita gitu. Kita hanyalah korban dari perselingkuhan. Yang kelima yaitu tidak mengumbar status di media sosial. Jadi pada saat terjadi perselingkuhan, kita nggak perlu nih mengumbar atau menunjukkan
status-status galau dan sebagainya di media sosial itu tidak perlu, cukup kita skip sendiri. Jadi kita nggak perlu untuk menunjukkan itu di luar gitu ya, kecuali kalau misalnya segala permasalahan selesai, yang perlu kita tunjukkan adalah kebahagiaannya kita, bukan kesedihannya kita. Tips yang keenam yaitu diskusikan dengan keluarga. Jadi karena permasalahan ini kan erat kaitannya dengan keluarga besar teman-teman ya, nggak hanya sekedar keputusan kita berdua antara kita dengan pasangan. Jadi jauh lebih baik kalau misalnya kita diskusikan masalah ini dengan keluarga. Tapi kalau saya sih bisa ngasih saran ya, jauh lebih baik kalau misalnya didiskusikannya dulu ke keluarganya pasangan ya, karena kalau ke keluarganya kita, biasanya kan keluarganya kita akan lebih condong untuk membela kita gitu ya. Jadi sedangkan itu kan pasti melukai, bukan hanya kita, pasti juga melukai keluarga kita. Dan kalau misalnya kita ada keinginan untuk kembali bersama, otomatis itu akan menjadi celah di matanya keluarganya kita. Jadi langkah lebih bijak kalau misalnya kita diskusi dengan keluarganya pasangan. Lebih baik lagi kalau misalnya pasangan mengakui di depan keluarganya, supaya tidak terkesan bahwa itu hanya fitnah atau itu hanya dugaan yang kita berikan gitu ya, tapi itu memang benar-benar terjadi dan pasangan mengakui itu. Tips yang ketujuh yaitu pikirkan masak-masak sebelum mengambil keputusan. Jadi pada saat terjadi perselingkuhan, sebelum kita memutuskan apakah kita akan tetap kembali bersama atau akan memutuskan untuk berpisah, jauh lebih baik kalau misalnya dipikirkan masak-masak teman-teman ya. Terus dipikirkan itu juga nggak hanya melibatkan kita, tapi juga melibatkan ke keluarga, terus terutama juga itu akan memberikan dampak untuk anak-anak kita. Yang perlu disadari teman-teman bahwa keputusan yang kita buat nggak hanya untuk kebahagiaannya kita, tapi juga kebahagiaannya orang banyak. Tapi jangan sampai mengorbankan kebahagiaannya kita hanya untuk kebahagiaan orang lain. Jadi kita berhak untuk bahagia, keluarga kita dan anak-anak kita juga berhak untuk bahagia. Kalau saya sih boleh kasih saran teman-teman ya, kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah diuji yang seperti itu, tapi memang dulu saya sudah menyiapkan, karena memang bentuk ujian awal itu kan macam-macam ya. Yang justru nggak saya siapkan tuh pada saat akan ditinggal almarhum untuk selamanya. Jadi saya dulu itu berpikir bahwa perempuan itu kan diuji pada saat ekonomi sulit ya, sedangkan laki-laki itu kan diuji pada saat ekonomi berada. Jadi saya sudah menyiapkan untuk itu sebenarnya. Saya selalu memberikan pilihan, 3 pilihan kepada pasangan saya. Jadi pas sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan, saya mesti akan menyampaikan 3 hal ini. Yang pertama, saya bisa memaafkan apabila terjadi perselingkuhan, tetapi saya tidak akan bisa untuk kembali bersama. Karena apa? Karena perselingkuhan itu nggak hanya sekedar melakukan kesalahan, kehilafan ya, tapi itu juga sebuah kebohongan gitu ya. Dan pasti saya akan sulit percaya kalau misalnya sudah terjadi hal seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya saya memiliki kekurangan dan pasangan saya mau menikah lagi, saya akan memberikan keikhlasan hati saya, karena saya punya kekurangan kan, jadi saya nggak mau zalim kepada pasangan. Jadi jauh lebih baik itu disampaikan. Yang ketiga, apabila tidak terjadi kekurangan, saya tidak memiliki kekurangan, saya bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai istri dengan baik, tetapi suami saya masih berkeinginan untuk menikah lagi, itu mungkin kita akan diskusikan secara bersama, maksudnya jalan apa yang terbaik untuk bersama. Tapi jangan mengharapkan perasaan saya akan kembali seperti semula ya. Terus kemudian pada saat memutuskan, apabila teman-teman memutuskan untuk kembali bersama, teman-teman harus menyadari bahwa perselingkuhan itu mungkin aja bisa terjadi lagi ya. Jadi kalau misalnya perselingkuhan itu seperti penyakit yang kambuh gitu, yang bisa kambuh gitu ya. Kalau misalnya terjadi lagi dan teman-teman masih bisa menerima itu, teman-teman menganggap itu sebagai ladang amalnya teman-teman gitu ya, menuju surganya Allah gitu ya. Jadi supaya teman-teman ikhlas untuk menjalani itu, bukan karena terpaksa. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk berpisah, ya enggak apa-apa gitu, teman-teman bisa memutuskan untuk berpisah, tapi teman-teman harus konsekuensinya, teman-teman harus tahu konsekuensinya apa. Terus kemudian teman-teman juga harus bisa mandiri ya tuh, kalau misalnya untuk memutuskan untuk berpisah. Terus kalau misalnya teman-teman mau memberikan pelajaran kepada pihak ketiga ya, teman-teman nggak perlu menjambak dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan itu melalui upaya-upaya hukum.
Jadi sekarang itu ada pasal-pasal yang bisa menjerat para pelakor teman-teman ya. Jadi teman-teman jauh lebih baik kalau misalnya memilih langkah hukum untuk mengatasi pelakor ya. Kalau misalnya pelakor itu dirasa sudah melakukan hal-hal yang di luar kendali. Yang pertama itu bisa diadukan melalui pasal perzinahan ya, pasal 28 KUHP, yaitu tentang perzinahan. Karena memang biasanya kaitannya kalau pelakor itu kan mesti terjadi hubungan ya antara pihak suami dan pihak ketiga gitu ya. Jadi bisa disangkakan pasal perzinahan, hukumannya 9 bulan. Pasal yang kedua yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan, hukumannya itu 4 bulan. Kenapa? Karena memang erat kaitannya biasanya pihak ketiga kan meminta uang dan sebagainya ya, meminta harta dari suami gitu ya. Jadi memang bisa diterapkan nih pasal penggelapan, karena itu kan separuh hartanya suami itu kan punyanya istri ya, dan itu diminta oleh pelakor, jadi dia bisa kena pasal itu. Yang ketiga, pelakor juga bisa dikenakan dengan pasal 31 KUHP ya, tentang penghinaan. Karena sekarang ini miris sekali ya, pelakor itu justru merasa bangga bahkan menghina istri saya. Kalau dulu kan memang pelakor itu kebanyakan merasa malu ya, karena merebut hati orang. Tapi kalau sekarang itu kan enggak, mereka merasa bangga, mereka merasa lebih dari istri saya karena bisa merebut suaminya, bahkan menghina istri saya gitu, karena dirasa memiliki kekurangan. Karena itu bisa diterapkan nih, dikenakan pasal 31 KUHP tentang penghinaan. Pasal 31 KUHP tentang penghinaan ini ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Terus kemudian pasal terakhir yang bisa dikenakan kepada pelakor yaitu pasal 45 UU ITE ya. Itu hukumannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta apabila dilakukan penghinaannya di media elektronik ya. Itu bisa dikenakan pada pelakor. Oke teman-teman, itu tadi tips cara berkeras ya. Bagaimana kita kalau misalnya diuji dengan pelakor, kita nggak perlu untuk main tangan atau misalnya main pukul atau jambak-jambak dan sebagainya. Itu hanya menurunkan standarnya kita gitu. Jadi kita nggak perlu nih ngikuti standarnya pelakor gitu, mereka lebih rendah ketimbang kita gitu. Dan ingat bahwa kita nggak perlu merasa insecure atau merasa misalkan kita merasa rendah diri atau merasa bahwa kita menyalahkan terus diri kita sendiri karena pelakor gitu ya. Percayalah bahwa kebahagiaan yang mereka berikan atau yang mereka tampilkan pada saat dia mengambil miliknya kita itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, itu hanya semu teman-teman ya. Jadi nggak perlu merasa sakit hati karena ulahnya mereka, itu hanya kebahagiaan semu, karena kita nggak mungkin bahagia di atas penderitaannya orang lain. Dan ingat, apa yang dilakukan orang lain itu akan kembali kepada dirinya kita sendiri. Jadi semoga ini teman-teman yang memang lagi diuji dengan pelakor ya, semoga diberi kekuatan terus bisa menemukan solusi yang terbaik gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya mau memberikan pelajaran, berikan pelajaran melalui jalur hukum yang sah gitu ya. Jangan mengotori tangannya kita untuk sesuatu yang kotor gitu ya. Jangan mengotori diri kita sendiri atau menurunkan derajatnya kita untuk meladeni pelakor. Oke, terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.